Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah join ke e-course Instagram by Visual Lab, ini adalah video pertama kita untuk belajar tentang cara beriklan Instagram Ads melalui dashboard Ads Manager. Jadi mengenai Instagram Ads sendiri ini, mungkin ada beberapa video, tidak hanya satu video saja. Ada video kedua dan selanjutnya mungkin. Nah, di video pertama ini adalah video awal kita untuk menyeting ya, mengintegrasi, kemudian mulai running iklan. Jadi untuk menyeting-nyetingnya atau running iklan di awal, ini bisa lihat di video ini. Mungkin langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, ini adalah akun Facebook saya. Jadi buat teman-teman yang sudah lama nih tidak menggunakan Facebook, nah kemudian teman-teman bisa aktifkan kembali akunnya. Karena jika ingin beriklan Instagram Ads, yang pertama adalah kita harus mengintegrasikan dulu antara Instagram kita dengan fanpage, kayak gitu ya. Bagaimana caranya? Ini adalah akun Facebook yang saya gunakan. Langkah awal adalah teman-teman klik menu halaman. Di sini, menu halaman. Nanti teman-teman bisa tambahkan buat halaman baru. Di sini masukkan nama bisnisnya. Misalnya saya Visual Lab. Kategorinya apa? Kategorinya saya pilihnya yang ini. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal pilih aja ya kategori teman-teman tuh apa. Kalau nggak, biasanya sih formalnya adalah yang layanan bisnis. Udah gini aja. Kalau misalnya kategorinya mungkin tidak ada gitu ya, ya udah pilih aja yang layanan bisnis. Ini hanya formalitas sih. Masukkan keterangan ya, kemudian klik buat halaman. Nah, kebetulan saya sudah membuat halamannya, jadi saya tidak buat halaman lagi. Ini halaman saya atau fanpage saya. Nah, jika teman-teman sudah bikin fanpage, nanti akan seperti ini tampilannya. Tinggal tambahkan header dan fotonya. Tambahkan header dan foto. Langkah selanjutnya adalah teman-teman mungkin bisa posting-posting dulu ya, bikin postingan, upload katalognya segala macam. Ini hanya biar fanpage-nya hidup aja gitu. Hanya formalitas, tapi nanti kita tidak menggunakan fanpage untuk beriklan Instagram Ads. Jika sudah, ini klik pengaturan halaman, kemudian teman-teman scroll lagi ke paling bawah. Nah, ini menu Instagram, klik. Di sini teman-teman hubungkan akun dulu. Hubungkan akun, masukkan username bisnisnya, passwordnya apa, klik login. Jika sudah berhasil, nanti di sini akan ada informasi akunnya ya. Langkah selanjutnya adalah kita bisa menambahkan admin. Misalnya kita punya tim atau kita punya beberapa akun Facebook sendiri, bisa menambahkan admin, klik peran halaman. Di sini tinggal masukkan aja emailnya atau namanya, kita masukkan. Kemudian pilih admin. Langsung klik tambahkan. Jika dua pengaturan ini sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita mulai beriklan. Untuk beriklan sendiri, kita login dulu atau masuk dulu ke sini facebook.com/adsmanager. Nah, jika sudah masuk ke tampilan seperti ini, selanjutnya adalah klik tagihan. Klik pengatur pembayaran. Klik tambahkan metode pembayaran. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada kartu kredit atau debit, ada bank transfer via BNI, orders bank, doku wallet, dan segala macam. Untuk pembayaran iklan, saya menyarankan menggunakan kartu Genius. Jadi saat ini bank yang ada Visa atau Mastercard-nya, setahu saya, yaitu Mandiri, Genius, dan Permata.
Tapi jika teman-teman ingin mudah banget, itu pakai Genius. Untuk daftarnya bisa ke bank BTPN yang terdekat di tempat teman-teman semua, kemudian tinggal daftar. Udah gitu aja, sangat mudah. Satu rekening itu bisa 5 atau 10 kartu. Jadi, untuk satu rekening, teman-teman bisa dapat 5 atau 10 kartu. Dan juga Genius sama seperti kartu kredit, bisa untuk pembayaran di luar negeri atau belanja di luar negeri itu bisa pakai kartu Genius. Jadi kartu kredit rasa debit lah seperti itu. Atau kartu debit rasa kredit ya, saya salah juga ngomongnya. Nanti di sini masukkan nama kartunya, ya, yaitu nama teman-teman di kartu tersebut, namanya. Masukkan nomor kartunya, masukkan tanggal kedaluarsanya, ini tanggal dan tahun. Masukkan kode keamanan. Kode keamanan ini yang ada di belakang kartu, itu 4 atau 3 digit biasanya. Ya, ada di belakang kartu. Jika sudah, klik lanjutkan. Nah, untuk masalah setting menyeting, ini sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita mulai running iklan. Caranya adalah teman-teman klik ini ya, yang penagihan ini, klik masuk ke pengelola iklan. Klik buat iklan. Kemudian pilihnya yang lalu lintas kunjungan. Lalu klik siapkan akun iklan. Jadi karena tampilan saya, bukan tampilan sih, jadi karena saya akun FB saya baru nih, mungkin teman-teman juga nih, kalau teman-teman baru bikin Ads Manager, artinya belum punya akun, nanti di sini ada tulisan siapkan akun iklan. Tinggal kita klik aja. Negaranya Indonesia, mata uangnya rupiah, zona waktunya Asia atau Jakarta, ini benar. Langsung klik lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa setting targetingnya di sini. Untuk lokasi bisa negara, kota, atau wilayah tinggal. Negara misalnya Indonesia itu bisa. Atau kotanya Bekasi gitu kan, itu bisa. Tapi juga bisa lebih spesifik lagi. Misalnya teman-teman punya outlet coffee shop, ya. Coffee shop di Bekasi di Jalan Harapan Indah. Kayak gitu kan. Ini bisa nih kita masukkan saja di sini Harapan Indah. Harapan Indah. Di sini bisa kita setting juga ya, berapa kilometer dari lokasi tersebut. Misalnya kita pilihnya 2. Karena biar lebih dekat aja gitu kan. Nah, ini adalah wilayah-wilayah yang mencakup nih, ya. Ini adalah wilayah-wilayah mencakup dari 2 kilometer tersebut. Ini yang dibunderin ini. Lalu umurnya, kalau saya biasanya ngiklan umur minimal tuh 24 atau 23. Maksimalnya biasanya 45. Ya, biasanya 45. Jenis kelaminnya tinggal kita sesuaikan. Kalau kita jualannya produk khusus wanita ya tinggal klik wanita. Kalau khusus pria ya tinggal klik laki-laki. Jika dua-duanya ya tinggal klik semua. Ini kalau saya biasanya di nonaktif, ini tidak saya checklist ya. Tidak saya checklist. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan demografi, minat, atau perilaku. Misalnya tadi saya jualan coffee shop, tinggal di sini kita masukkan coffee. Nah, coffee sendiri pun ada beberapa nih, ada minat, perusahaan, jabatan, ini minat gitu kan. Maksudnya gimana? Kalau minat, interest,
Artinya adalah orang-orang yang dia punya ketertarikan antara interest-interest ini. Kayak gitu ya. Namun kalau perusahaan, ini adalah perusahaan kopi, jadi brand. Nah, ini Costa Coffee ini nama brand, nama perusahaan. Kalau jabatan, ini adalah sebuah pekerjaan. Ya, dia mempunyai pekerjaan atau jabatan sebagai coffee maker. Jadi beda nih antara minat, perusahaan, dan jabatan. Kita pilihnya ya biasanya yang minat. Dia minat dengan black coffee, gitu ya. Terus abis itu McDonald's. Jadi kan karena yang nongkrong di tempat kopi itu biasanya anak-anak muda, kita juga bisa nih pilih McDonald. Pilih lagi misalnya KFC gitu ya. Lalu salah satu keuntungannya kita menggunakan dashboard Ads Manager, kita bisa narrow. Narrow atau bahasa Indonesia itu persempit pemirsa. Narrow misalnya online shopping atau belanja online nih bahasa Indonesianya ya. Nah, karena target kita adalah wilayah yang tadi adalah harapan indah, ya harapan indah, jadi potensial jangkauan sangat kecil, 38.000 saja. Saran saya gimana? Saran saya adalah tidak usah pakai Nero. Nah, tidak usah pakai Nero jadi 38.000 ya. Tadi kalau pakai Nero berapa jadinya? Belanja online. Kemudian ini coba saya close ya. Ini potensialnya 38.000, coba saya close. Oh, sama ya berarti ya. Berarti kita tambahkan lagi belanja online-nya di sini. Belanja online. Naik jadi 140.000. Tambahkan lagi 4G connection. Pilih yang ini, naik lagi. Terus tambahkan lagi mengenai apa ya, Pizza Hut kali ya. Nanti kita bisa nambah-nambahkan terus di sini. Intinya potensial jangkauannya jangan terlalu kecil. Jangan terlalu kecil. Kalau misalnya mau main di wilayah seperti ini, mungkin minimal 100 atau 200 ribu orang, ya. Jangan di bawah itu, karena terlalu spesifik nanti. Beda halnya dengan targetnya adalah Indonesia. Coba kita targetkan Indonesia, akan jauh lebih luas. Tuh, 79 juta orang yang terjangkau, ya kan? Namun karena saya tadi punya coffee shop di Harapan Indah, yaitu berarti saya tidak mungkin dong mentargetkan ke Indonesia. Saya mentargetkan adalah ke lokal aja, ke lokal. Nah, ini 16 kilo, kita turunin jadi 2 kilo. Oke, kayak gini ya. Karena kalau outlet saya offline di Harapan Indah, kemudian target saya Indonesia, ya itu kurang masuk gitu kan. Di sini berarti goal saya adalah membawa orang-orang yang dari online di wilayah ini untuk setidaknya berkunjung juga ke offline kita. Kalau tidak berkunjung ke store offline kita, ya minimal dia order lah lewat GoFood gitu kan. Ya, intinya kayak gitu. Intinya ini goal saya adalah kita bisa membawa orang-orang online ini ke store offline atau minimal dia order melalui aplikasi GoFood atau GrabFood. Atau bisa ditambahkan lagi nih, yang tadinya 2 kilo jadi 4 kilo deh gitu kan. Sorry, kita tambahkan 2, 4. Bisa nggak ya? Atau 6 kilo. Oke, 6 kilo juga lumayan lah. 6 kilo masih terjangkau lah ya. Nah, kalau di dashboard Ads Manager ini,
tadi kelebihannya yaitu bisa persempit pemirsa atau di narrow ya. Coba belanja online saya taruh di sini. Belanja online. Ini saya close. Oke. Ini contoh ya, contoh gini. Nah, bagaimana sih cara membacanya? Cara membaca gini. Saya mentargetkan orang-orang yang berada di Jalan Harapan Indah Kota Bekasi ini dengan umur 23 sampai 45, dengan jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Kemudian dia mempunyai minat dengan Black Coffee, KFC, McDonald's, Pizza Hut, akses Facebook jenis jaringan 4G, dan dia juga mempunyai minat belanja online. Ya. Ini saya ulang lagi biar teman-teman paham. Orang yang berada di Jalan Harapan Indah, umurnya 23 sampai 45, jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, dia mempunyai minat suka Black Coffee atau suka KFC atau suka MCD atau suka Pizza Hut atau handphonenya jaringannya 4G dan suka belanja online. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau orang-orang yang hanya suka di hal-hal di atas ini, namun dia tidak suka belanja online, dia tidak akan kena target iklan kita. Misalnya saya suka KFC nih, saya mempunyai minat dengan KFC. Namun saya tidak suka belanja online, saya setiap hari atau seringnya itu belanja offline. Nanti saya tidak kena iklan dari teman-teman semua. Tapi beda halnya dengan saya mempunyai minat dengan KFC, kemudian saya suka berbelanja online, nanti iklan ini akan tayang ke saya. Tahu dari mana? Karena Facebook itu dia mempunyai sebuah engine yang bisa mempelajari perilaku manusia, behavior manusia, ya. Jadi activity kita di mobile phone ini atau mungkin di desktop kita itu ke-tracking oleh pihak Facebook atau Instagram, kayak gitu. Karena dia mempelajari minat seseorang, mempelajari perilaku seseorang dari aplikasi-aplikasi yang kita akses, yang milik Facebook, Instagram, Facebook, WhatsApp, ya kan? Itu dia ngebaca data kita. Langkah selanjutnya, jika sudah, pilih penempatan manual. Karena saya ngajarin Instagram, dan saya tidak pernah iklan Facebook selama setahun lebih ini, jadi only Instagram. Kalau teman-teman kena iklan Visual Lab, biasanya di Instagram aja. Saya tidak pernah iklan di Facebook untuk Visual Lab. Kenapa? Karena target market saya itu berada di Instagram. Instagram itu anak-anak milenial, anak-anak tahun 90-an. Beda halnya dengan di Facebook. Facebook itu mungkin generasi yang agak tua lah ya. Umur 30 ke atas gitu kan, itu di Facebook. Tapi untuk umur-umur millennials atau orang-orang yang professional worker gitu kan, itu lebih ke Instagram rata-rata. Di sini kita pilih beranda Instagram, jelajah Instagram, dan pilih Instagram Story. Oke, ini sudah. Selanjutnya adalah, ini tidak usah, anggaran. Anggaran ini sekarang minimalnya berapa ya? 20.000 kalau saya tidak salah. Nah, minimalnya bisa 20.000 sekarang. Kemudian klik lanjutkan. Karena akun Instagram saya tidak saya sinkronkan dengan fanpage yang ini, jadi di sini tidak ada pilihan. Tapi nanti teman-teman sini ada pilihan nih. Akun Instagramnya apa? Ya, sudah otomatis nanti ada pilihannya di sini. Nah, terus gini teman-teman. Ukuran foto di IG Story dan IG Feed kan berbeda ya. Kalau IG Feed itu kan ukurannya kan square, ya kan? Namun kalau IG Story itu persegi panjang tapi vertikal kan. Nah, kalau teman-teman punya foto atau konten
yang ukurannya IG story, ini ingat ya, kalau konten teman-teman ukurannya IG story, kita tidak bisa melakukan penempatannya di beranda dan di Instagram Explore, itu tidak bisa. Namun, jika konten kita adalah square, ya ukuran square, kotak persegi gitu, kita bisa memilih IG story juga. Nih, saya contohkan langsung deh. Ini saya contohkan langsung. Misalnya ini ya, ini kliknya gambar atau video tunggal, benar, tambahkan media, tambahkan gambar. Coba saya unggah ya. Saya unggah. Oke, coba saya unggah ini story. Nih, ini ukurannya story ya. Ukurannya vertikal, persegi panjang vertikal. Nih, teman-teman lihat beranda Instagram maksudnya Instagram feed ya. Instagram feed hanya mendukung rasio aspek hingga tinggi 4:5 dan lebar 1:1 atau ukuran square lah, ukuran square. Jadi tidak bisa digunakan di IG feed ya, tidak bisa digunakan IG feed. Kalaupun bisa, nanti mungkin hasilnya kepotong. Coba kita lihat ini. Biasanya sih kepotong ya, biasanya. Oh, berarti tidak bisa nih. Coba kita klik dulu. Tidak bisa ya. Ini kita pilih jelajah, tidak muncul, hanya muncul di story. Beda halnya, ya, beda halnya dengan ukuran square. Kita coba ambil yang ukuran square. Kita klik feed. Saya pilih dulu ya. Contohnya ini. Nah, untuk yang ukuran feet atau persegi, ini kan ukuran persegi ya. Kalau teman-teman lihat nih ukuran ini persegi panjang, nih persegi kan. Kalau ukuran persegi itu muncul di story dan di feed. Nah, di feed muncul, story muncul, jelajah muncul, video jelajah juga bisa muncul. Sampai sini paham ya? Untuk ukuran khusus IG story, itu placementnya atau penempatannya ini jangan dipilih yang feed. Jadi misalnya teman-teman ukuran fotonya adalah ukuran IG story, yang mana vertikal persegi panjang gitu kan. Ini dengan ini nggak usah di checklist, karena ukurannya hanya IG story. Namun, jika ukurannya adalah square 1:1, ini dan ini kita checklist, dan story-nya pun juga nggak apa-apa di checklist. Karena di story pun juga bisa kok, ya, di story juga bisa. Di sini bisa kita lihat. Kayak gitu. Tinggal masukkan teksnya, jika ingin ada teks. Jika tidak ingin ada teks, ya kosongkan saja. Kemudian URL. URL-nya ini adalah ke Instagram teman-teman semua, ya. Instagram saya ini instagram.com/visuallabs_id. Untuk memvalidasinya tinggal klik pratinjau URL, apakah sudah benar. Nah, ternyata sudah benar nih, masuk ke Instagram saya ya. Langkah selanjutnya,
tinggal klik konfirmasi. Nah, catatan, jika iklan melalui dashboard, kemudian dia ngeklik CTA-nya, ya, CTA-nya nih yang selengkapnya ini nih, yang learn more, ketika dia klik atau dia swipe, itu masuk ke Instagram kita, tapi browser, ya, browser Instagram, www.instagram.com/visuallab, kayak gitu. Jika teman-teman beriklan menggunakan aplikasi Instagram, ketika di swipe, langsung masuk ke username tersebut di aplikasi. Misalnya gini, saya kena iklannya Visual Lab. Ya, saya kena iklan Visual Lab. Yang mana iklan Visual Lab itu CTA-nya yaitu visit Instagram profile. Ketika saya swipe, langsung masuk ke akun Visual Lab di aplikasi tersebut, di aplikasi Instagram. Namun jika iklan melalui dashboard, ketika di swipe, nanti ke browser. Nanti masuknya ke browser kayak gini. Kayak gitu. Paham ya? Itu perbedaannya. Perbedaannya adalah jika kita iklan melalui dashboard, masuknya itu ke browser. Ya, ke browser. Tapi jika kita iklannya melalui aplikasi, ketika orang yang kena iklan kita swipe, langsung menuju ke akun kita. Dan tidak keluar dari aplikasi Instagram tersebut. Tetap ada di aplikasi Instagram. Ketika di swipe, langsung masuk ke akun yang tadi iklan, kayak gitu. Hanya itu perbedaannya. Jadi, positifnya untuk beriklan di Ads Manager, yaitu kita bisa narrow audience, atau tadi persempit pemirsa. Kekurangannya, yaitu ketika di swipe atau diklik, masuknya ke browser. Tidak langsung ke aplikasi Instagram, kayak gitu. Namun sebaliknya, jika kita iklan melalui aplikasi, dia kekurangannya tidak bisa narrow. Kelebihannya, ketika di swipe atau diklik tidak keluar dari aplikasi Instagram, yaitu langsung menuju ke akun yang tadi iklan itu. Sampai sini clear ya. Nah, video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara beriklan Instagram Ads menggunakan aplikasi. Gitu dulu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.